Resep lengkap, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Langkah pertama, membuat kuah santan. Siapkan 200 ml santan kental. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Masak kuah santan dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Nah, santannya sudah mendidih, sudah matang, kita sisihkan dulu ya. Ke tahap selanjutnya, membuat candil. Siapkan 200 gram tepung ketan. Tambahkan 200 ml air hangat, ini dituang bertahap ya. Lalu diaduk sambil dituang airnya sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis. Untuk takaran airnya bisa kurang, bisa lebih, jadi teman-teman sesuaikan lagi. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa dibentuk seperti ini ya. Kemudian adonan dibentuk membulat supaya hasilnya sama. Di sini aku menggunakan sendok takar. Besar kecilnya ukuran candil teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuai selera. Kalau semua sudah selesai dibentuk, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 130 gram gula merah yang sudah disisir. Tambahkan setengah sendok teh garam, 600 ml air, dan 1 lembar daun pandan. Ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih. Baiknya, teman-teman memilih warna gula merah yang coklat tua atau warnanya lebih gelap supaya hasil buburnya lebih cantik. Nah, ini sudah mendidih, selanjutnya disaring. Dimasukkan lagi daun pandannya, lalu masak air gula merah sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, candil dimasukkan. Nah, ini diaduk sebentar supaya tidak saling menempel. Kalau candil sudah mengapung dan mengembang seperti ini, tandanya sudah matang. Kemudian masukkan 60 gram tepung beras yang ditambahkan 100 ml air dan 1 saset santan instan. Gunakan api kecil, langsung diaduk sampai teksturnya mengental. Buburnya sudah lebih mengental dan mengkilap, ini sudah matang. Disisihkan dulu ya. Selanjutnya membuat bubur sumsum. Siapkan 100 gram tepung beras, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 liter santan dengan kekentalan sedang. Lalu diaduk sampai merata dan tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu dimasak menggunakan api kecil sampai tekstur buburnya mengental. Sambil terus diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, kalau tekstur bubur sudah padat dan mengkilap, ini sudah matang.
Di sini sudah aku siapkan cup ukuran 350 ml. Pertama, tuang bubur sumsum putih secukupnya atau setengah dari ukuran cup. Tuang bubur sumsum candil gula merah secukupnya. Sajikan dengan kuah santan di atasnya. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa membungkus kuah santan dengan plastik ukuran kecil. Nah, buburnya sudah jadi, disajikan ketika masih hangat, itu lebih nikmat. Perpaduan rasanya benar-benar enak banget. Teman-teman bisa coba resepnya di rumah untuk takjil berbuka puasa ataupun ide jualan. Langkah pertama, membuat kuah santannya dulu. Siapkan 300 ml santan kental. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Kemudian santan dimasak sambil terus diaduk-aduk ya, supaya santan tidak mudah pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih, sudah matang, lalu disisihkan dulu. Ke tahap selanjutnya, di sini sudah aku siapkan 150 ml jus pandan. Ini terbuat dari 10 lembar daun pandan dan 150 ml air. Masukkan setengah sendok teh garam, 160 gram gula pasir. Kemudian air pandan dimasak cukup sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih. Ini sudah cukup, gulanya sudah larut, disisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan 500 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan dipotong dadu seperti ini. Tambahkan 550 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian dihaluskan sampai teksturnya benar-benar halus. Supaya lebih praktis, di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Tapi kalau teman-teman ingin singkongnya diparut, itu juga boleh, sesuaikan aja ya, sesuai selera. Pastikan singkong sudah benar-benar halus secara merata. Kemudian pindahkan ke dalam panci. Tuang air daun pandan. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa warnanya pucat, teman-teman bisa menambahkan pewarna hijau secukupnya. Itu opsional, sesuaikan sesuai selera. Masak bubur singkong sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kalau sudah seperti ini, kecilkan api kompor lalu terus diaduk. Nah, ini buburnya sudah matang, warnanya mengkilap, buburnya lebih padat dan lebih bening seperti ini ya. Setelah bubur matang, sajikan ke dalam mangkuk atau ke dalam cup. Karena kalau sudah dingin, tekstur buburnya jadi lebih padat. Untuk ide jualan, teman-teman bisa menyajikan menggunakan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Sajikan bubur dengan kuah santan di atasnya. Kalau untuk ide jualan, santan bisa dikemas menggunakan plastik ukuran kecil.
Nah, ini dia buburnya. Walaupun dari bahan yang sederhana, dari singkong, tapi perpaduan rasanya benar-benar enak banget. Disajikan dengan kuah santan jadi lebih gurih dan mantap. Cocok untuk takjil berbuka puasa. Ini dia inspirasi untuk takjil berbuka puasa, bubur singkong pandan sudah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.